Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar? Masih dalam suasana Natal, saya berharap damai sejahtera Tuhan selalu menaungi kita. Pada hari ini renungan kita terambil dari bacaan Injil Matius, pasal 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab seorang siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nas pembacaan kita terambil dari ayat yang ke-50 yang berkata, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Renungan kali ini bertema Questa è la mia famiglia. Dalam bahasa Itali, artinya ini keluarga saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika di tengah-tengah pengajarannya, seseorang menginterupsi Yesus dengan menunjuk pintu di luar rumah ibadah dengan mengatakan, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Saudara, kita tidak tahu apa sebabnya Maria dan saudara-saudara Yesus tergesa-gesa ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi alangkah kagetnya ketika jawaban Yesus kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" dalam ayat 48 itu. Sepertinya Yesus tidak menghargai relasi kekeluargaannya. Dan dia melanjutkan ucapannya, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudara, pengajaran Yesus ini tidak mudah untuk dipahami dan juga tidak mudah diterima, khususnya bagi mereka yang menjadi Kristen dan juga berasal dari pemeluk agama lain. Dan orang yang memiliki keterikatan dengan marga, famili, keluarga. Seorang teolog Taiwan yang bernama Chuan Sheng Song berkata bahwa kisah ini sulit untuk dipahami oleh orang-orang Cina. Dianggap sebagai suatu batu sandungan dalam masyarakat Cina. Di sana hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan saudara beserta saudara yang lain dianggap sebagai 2 dari 5 hubungan dasar yang membentuk masyarakat. Artinya, 5 hubungan dasar yang dihargai dalam masyarakat di Cina adalah hubungan-hubungan antara penguasa dan warganya, orang tua dan anak-anaknya, kakak dengan adiknya, suami dengan istri, dan antar sahabat. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang mempertanyakan, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Pertanyaan ini dapat dianggap sebagai pertanyaan yang kurang patut diucapkan, atau yang mau merendahkan hubungan kekeluargaan di antara mereka. Tetapi mari kita lebih dalami firman Tuhan ini lebih lanjut. Bukankah realitasnya ada perpisahan dan perpecahan di dalam relasi kekeluargaan karena soal uang, soal kuasa, kepentingan-kepentingan egosentris? Walau masih satu rumah, tetapi relasi di antara anggota keluarga sudah seperti di neraka. Walau ucapan Yesus ini sulit untuk membuat kita mengerti atau panas jeli mendengarnya, telinga kita menjadi panas, tetapi ada kebenaran di sana. Dan Yesus ingin meluaskan pemahaman tentang keluarga itu masuk dalam kategori yang baru. Bukan saja keluarga dalam kategori hubungan darah,
Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, Natal dapat juga berarti adanya kelahiran baru. Menerima Kristus yang memampukan kita mengalami kelahiran baru di dalam dirinya. Beriman kepada kuasa dan karya Allah Bapa di dalam Dia yang mengerjakan pekerjaan Allah Bapa, yang mendatangkan damai sejahteranya bagi semua manusia. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Jadi siapa yang disebut keluarga oleh Yesus? Semua orang. Bukan saja keluarga inti atau keluarga batih, tetapi juga semua orang yang mengerjakan pekerjaan Allah yang mendatangkan damai sejahteranya. Bisa saja saudara dan saya, tetapi juga bisa saja semua orang yang Tuhan mau pakai untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan nyata di atas bumi. Kasih-Nya, damainya, pengampunannya, pengorbanannya, kesetiaannya, merangkul yang tersisih, yang terluka, dan yang disingkirkan. Dialah yang mengerjakan pekerjaan Allah itu. Dialah juga keluarga kita. Dialah my familia. Dia keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.